Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Siang ya? Masih belum lengkap ya? Terjebak hujan kayaknya. Masih mending ya daripada terjebak cinta segitiga. Senang ya, senangan kalian. Kita mulai saja ya, biar tidak lama-lama. Sambil menunggu teman-teman boleh. Karena kuliahnya digabung ya sama kemarin. Jadi sampai jam 5 ya harinya. Jam 1 sampai 3, jam 1 sampai 14.50. Lanjut sampai jam 5. Oke. Sudah siap ya? Saya enggak siap. Oke. Jadi mohon maaf kemarin cuma segini. Oke, hari ini digabung dengan kemarin ya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang ilustrasi ya. Mesti kepotong ya. Kepiting dibelah dua jadi apa? Good.
jokes bapak-bapak. Oke, hari ini lesi ilustrasi ya. Jadi salah satu topik di blog 10 oral medicine adalah lesi ilustrasi. Lesi ilustrasi ini banyak sekali. Mungkin kalau dibahas ini tidak habis satu hari. Banyak sekali. Hampir semua manifestasi yang ada di rongga mulut ya, itu merupakan sebagian besar itu lesi ilustrasi, gitu ya. Makanya menarik. Terus beberapa yang akan kita ungkap hari ini ya, di lesi ilustrasi dan karena trauma, gitu ya. Itu yang kita diskusikan hari ini. Terus nanti disambung dengan referral ya, sistem rujukan. Itu ya. Jadi lesi ilustrasi ini merupakan gambaran khas dari manifestasi penyakit sistemik maupun penyakit yang ada di rongga mulut. Mempunyai ciri khas, gitu ya, nama khas. Jadi bisa dilihat dari gambaran klinisnya, ilustrasinya, polanya bagaimana. Nah, nanti kita pelajari bersama. Mungkin sudah belajar ya, karena ada DK2 ya. Ada DK PBL itu kan sudah nyari-nyari sebenarnya referensinya, sudah belajar. Jadinya sudah tahu sebenarnya ilustrasi itu bagaimana. Yang akan kita ungkap hari ini adalah mungkin patogenesis dan gambar klinis dari beberapa penyakit dengan ilustrasi yang bermanifestasi sebagai ilustrasi, gitu ya. Jadi harafiahnya itu ilustrasi itu ini kebanyakan ini ya, sebelum mulai ya. Saya tuh dari dulu zaman presiden itu dibiasakan membuat PPT itu in English. Ini semuanya bahasa Inggris. Ternyata ada edaran beberapa hari lalu itu karena sudah ada mahasiswa internasional ya. Jadi nanti FKG juga akan PPT-nya in English. Saya sudah duluan. Lumayan. Jadinya in English, gitu ya. Tapi ininya pakai bahasa Indonesia, ini bahasa. Jadi lesi ilustratif itu ada yang bilang beberapa atau grup atau mengelompokkan ya, sebagai yang sudah saya sampaikan tadi, common oral mucosal disorder. Jadi beberapa manifestasi oral itu jaringan lunak ya. Kita kalau oral medicine itu bicara ini jaringan lunak. Itu gambaran klinisnya ilustrasi, gitu ya. The most common causes itu adalah mechanical dan reaktif faktor, gitu ya. Kemudian berikutnya ada infeksi, keganasan juga gambarannya sebagai sebuah ilustrasi, gitu ya. Infeksi, neoplasma, kemudian autoimun. Nah, ini yang paling ini beberapa hari belakangan ini banyak muncul autoimun disease. Ini juga gambar klinisnya ilustrasi lebih banyak ya. Kemudian hematological disorder. Ini mungkin yang paling common ya. Yang paling common itu ini dan mechanical. Hampir semua pernah kalau mechanical, entah itu kena gigi, kena sikat gigi dan seterusnya. Main clinical feature itu adalah ilustrasi. Apa definisinya? Itu adalah loss of all epithelial layer. Ini adalah kehilangan dari lapisan epitel. Jadi kalau guru saya bilang itu apa yang disebut sebagai ilustrasi? Ilustrasi adalah diskontinuitas jaringan epitel yang melebihi membrana basalis. Ya. Jadi kapan disebut ulsar?
itu harus rusak melebihi membrana basalis. Nah, itu definisinya. Terus kapan kita tahu itu nyampe basalis atau tidak? Itu ya, karena stratum yang kemarin saya sampaikan itu hanya bisa dilihat histopatological. Ya, secara HPA baru bisa dilihat tuh. Kalau klinis nggak bisa dilihat tuh. Terus bagaimana kita tahu itu sampai ke basal? Ada yang tahu? Tidak ada? Hah? Ada rasa sakit. Nah, tepuk tangan itu. Kok semua ya? Punya AC kan? Hujan-hujan ya? Ini hujan apa gerimis sih? Oke. Kalau gerimis enak, banyak kenangannya daripada genangan. Basis. Tidak ada ini ya? Mau tak mention jadi remote-nya ada ya. Oke ya, jadi kapan sampai basal ada sakit? Kemarin ya, stratum epitel ya. Di bawah basal ini propria. Propria ini ada saraf, ya, pembuluh darah dan seterusnya. Ketika kerusakan epitel ini melebihi membrana basalis, akhirnya ini ada tanda subjektif. Secara subjektif tandanya apa? Sakit. Sakit ini tanda bahwa dia sudah melebihi membrana basal. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda kerusakan epitel tapi belum sakit, itu berarti belum ulcer. Kemudian beberapa ahli itu atau di jurnal-jurnal itu disebutkan erosion itu sama dengan ulcer. Tapi sebenarnya terminologi erosi ini digunakan untuk superficial, jadi loss of epithelium, tapi yang superficial. Jadi kalau balik ke sini tadi, korneo sampai ke basal, ini mungkin hanya sampai di lapisan ketiga, granulusum misalnya, atau lapisan keempat, spinosum. Jadi tidak melebihi membrana basalis, gitu ya. Apa tandanya? Superficial, tak ada sakit, ya. Sebenarnya. Ya. Nah ini biasanya ahli di jurnal itu disebutkan sama antara erosi dan ulcerasi. Jadi kita sudah tahu bedanya. Kalau ulcer itu pasti sampai ke basal atau melebihi. Kalau erosi berhenti di sini. Kemarin saya sampaikan ya. Jadi pertahanan epitel ada 3: corneum, granulusum, dan basal. Ya. Corneum hilang, masih ada granulusum. Masih ada ini. Granulusum hilang, masih ada basal. Basal hilang, ya sudah selesai. Jadinya ulcer. Nah, gitu ya. Itu jadi kita tahu bedanya erosif dan ulcerasi. Jadi erosif kapan disebut erosif? Tidak sakit, tidak sakit. Dan secara klinis, ini kalau dilihat kasat mata, ini mata ya. Ini alisnya. Erosi ini lebih kemerahan, lebih eritema. Kemarin sudah saya sampaikan, jadi mulai sekarang kita harus memakai medical term ya. Jadi kemerahan itu eritema. Putih kekuningan boleh, yellowish itu boleh, atau putih kekuningan.
Ya, kalau dilihat erosi itu masih lebih eritem. Kalau ulcerasi itu kalau dilihat mata, kasat mata, ya, klinis, ini terlihat putih kekuningan. Ini disebut sebagai ulcer. Ada ya. Nah ini juga erosive lesion, the lost epithelial covering tissue. Ini kita asumsikan dengan ulcer. Kalau involve pain itu ulcer, not involve mungkin saja erosif. Kalau sudah kita yakin ulcer tapi tidak sakit, apa tandanya? Ini ulcer, tapi kok gak ada sakit ya? Gitu. Sulit ya? Sulit. Karena terminologi ulcer itu sakit. Atau tidak jadi balik. Misalkan dia ada gambarannya. Kalau erosif kita sepakat ya, lebih eritema. Ulcer ini lebih yellowish, putih kekuningan. Nah, dia gambarannya putih kekuningan tapi tidak sakit. Artinya adalah ulcer ini sudah lebih dari 3 hari. Sudah mulai ada healing proses di sini. Gitu ya. Nanti kalau ada menemukan koas itu bawah pasien, terus kita lihat lapor ke instruktur bahwa pasien SAR, gitu ya, stomatitis aftosa rekuren, tanda-tanya ulcer. Oh ini pasti sudah lebih 3 hari itu dosennya pastinya. Karena sudah ada tidak sakit, di palpasi tidak sakit, terus lebih putih kekuningan. Ya. Kemudian ciri berikutnya adalah secara klinis dia bervariasi di ukuran. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi ya, ini perbedaannya. Perbedaan klinisnya itu tadi, lebih eritema dan ulcer ini harus penetrin sampai ke basal sel dan ekstern. Lebih putih kekuningan. Kenapa kok pada ulcer ini lebih putih kekuningan? Ya, kemarin sudah kita bahas ya bahwa ada proses di sini. Ketika terjadi luka, itu yang kemudian berperan adalah sistem imun. Ya, sistem imun kita sudah belajar ya. Sistem imun. Yang pertama datang apa? Kalau ada luka, sel. Yang mana? Sel? Sel mas? Sel mas? Mas sel? Yang mana? Leukosit yang mana? Pakai eritosit. Akut apa? Kalau akut tandanya apa? Yang pertama kali datang ke kerusakan, lupa, tidak ingat, nanti dicari. Sel mas apa? Nanti ya, jadi ada beberapa peran. Di situ ada sel inflamasi akut, kronis, ya. Entah yang mana itu, yang akut yang kronis, cari nanti. Apakah PMN, apakah yang lain, makrofag? Apa bedanya makrofag dengan monosit? Monosit masih dalam badannya. Belum nyala mas. Oh sudah, thank you. Nah, dingin ini. Di tengah badai ini harus. Badai pasti berlalu ya. Berlalu lalang. Monosit itu masih ada di pembuluh darah.
Saudara, ketika terjadi peradangan, apa yang terjadi berikutnya? Udara akan melebar, disebut vasodilatasi. Ketika vasodilatasi, dia muncul pori-pori kecil ini. Nih, dia merekam, dia akan membuat rongga kecil sehingga di dalam ini bisa keluar. Apa disebut gerakan apa? Permeabilitas akan meningkat ya, karena ada pori-pori ini. Sel di dalam darah akhirnya bisa keluar menuju jaringan. Disebut apa geraknya? Dia pedesis. Pernah dengar? Ini termasuk makrofag, monosit keluar ke jaringan makrofag. Jadi siapa yang datang duluan? Nanti ini. Jadi dia ke sana. Segera setelah dia datang, dia akan menyusun sebuah scaffolding. Tahu scaffolding ya? Apa bahasa Indonesia scaffolding? Scaffolding, apa bahasa Indonesia? Rancah bangun. Kalau error, apa bahasa Indonesia? Error. Kalah, itu deh. Indonesia emas. Kalau drive-thru, apa? Drive-thru, bahasa Indonesia? Pernah dengar? Lantatur, layanan tanpa dapat banyak hari ini. Gitu ya. Jadi segera setelah datang dia akan menyusun sebuah rancah bangun, scaffolding. Siapa yang berperan untuk menyusun rancah bangun? Jaringan ikat itu apa? Prekursornya? Fibrin. Okay. Yes. Ya. Termasuk di sini ada pembuluh darah. Untuk membuat pembuluh darah biasanya apa? Setelah berapa detik menjadi clot ya. Blood clot, tambah fibrinogen, sini, tambah debris, tambah bakteri mungkin ada di situ, jaringan yang rusak, semuanya ngumpul di sini, sehingga kalau kita lihat mata terlihat putih kekuningan. Yes, bisa ya. Ketika dia sudah sampai 3 hari, fase akutnya terlewati, ini fibrin sudah sampai atas pasti. Ini menutup ini, sehingga di secara klinis tampak kuning sekali. Itu pasti sudah lewat masa akut 3 hari lebih, gitu ya. Itu ceritanya. Oke ya. Ini sama saja. Nah, ini tadi fibrin, clot, yellow white, appearance. Itu ya. Kalau erosi tidak sampai, selain vesikal atau bula, itu trauma juga bisa sebenarnya erosi. Cuma tidak sampai sini. Kalau mungkin kalau bahasa sehari-harinya itu iritasi dia. Iritasi itu kalau di mukosa mulut secara klinis terlihat sebagai erosi. Itu ya. Nah ini gambarannya. Jadi yang A ini masih intak, bagus sekali nih. Tuh intak, satu ini kuboidnya masih utuh. Jadi di antara sel-sel kuboid ini ada ikatan antersel. Katanya harus kuat. Ketika ini rusak, ikatan selnya lepas, itu terbentuk sebuah kerusakan. Ada yang menyebutnya liquefaction.
Jadi berisi cairan di sini, rusak di sini cairan. Nah, kalau korneumnya masih intak, ini sebenarnya enak clip on loh. Ini loh, mikrofonnya gitu. Udah merah, baik-baik kan lagi. Clip on gini enak bisa jalan-jalan. Saya tuh gak suka duduk itu kayak pejabat. Harus jalan-jalan. Itu ya. Saya biasanya tuh kalau kuliah minta papan tulis gitu. Saya suka nulis. Tapi gak kelihatan. Enak gini ya kelihatan. Seru ya. Balik lagi ya. Coba mana tadi? Apa tadi ya? Lupa sih. Leukopeksi, tapi korneumnya masih intak ini. Ya. Muncullah vesikula. Paham ya? Tahu ya? Jadi yang saya sebutkan ini patogenesis dari sebuah stomatitis aftosa recurrens. Timbul di sini kerusakan di antara lapisan spinosum dan basal. Rusak membuat sebuah leukoinfeksi, kerusakan melebihi membran basalis. Kalau masih intak, muncullah vesikula. Tapi di rongga mulut itu tipis sekali, sehingga kurang dari 24 jam pasti ruptur. Vesikula ruptur, menyisakan area kerusakan. Ini basal, disebut sebagai ulcerasi. Gitu ya. Kenapa kok bisa rusak? Pertanyaannya di sini. Nah, kita langsung aja menuju bab besar ya. Stomatitis aftosa recurrens. Kenapa bisa rusak? Ya, karena ada aktivitas di sini, autoantigen. Autoantigen, jadi antigen yang berasal dari tubuhnya sendiri, gitu ya. Pernah dengar pemain gitar siapa ya? Andra Ramadan. Ramadan itu tidak mengenyam pendidikan formal gitar, tapi dia autodidak. Bakatnya muncul sendiri. Yang disebut auto itu ya gitu ya. Tidak dipelajari khusus atau tidak memerlukan sesuatu yang khusus. Jadi tiba-tiba aja keluar. Seperti yang disebut sebagai ini, auto antigen. Ketika terjadi ada auto antigen di sini, tubuh merespon. Ya, sel imun akan merespon. Sel imun yang mana? Ada berapa sel imun? 1 imun imunologi, sistem imun ada 2. 1 apa? Humoral. Satunya humoral bagi 2 ini, adaptif dan apa lagi? Satunya acquired. Ini sama juga. Yang satunya disebut imun seluler. Jangan hilang ini harus tetap masuk ke dalam kolbu. Tidak boleh lupa. Ini dasar semua ilmu imun, ya. Jadi kita kalau sudah punya imun itu pasti kuat. Iman, imun, remunerasi. Dan kuat lagi nanti itu. Tapi tetap ada imun harus. Imun, humoral dan seluler. Mana yang berperan? Dalam SAR, karena digolongkan sebagai ada yang digolongkan sebagai autoimun, itu di imun yang berperan adalah imun seluler. Imun seluler apa aja? Sel A apa sel C? Hah? Sel T. Nggak ada sel A, sel C. Nah, mau aja kalian. Sel T, limfosit T. Limfosit T yang mana? Ada berapa yang kita kenal? T helper, T
sitotoksik, T memori, ya. Imunisasi, pernah dengar imun booster? Pernah dengar? Imun booster itu adalah mengaktifkan memori sehingga lebih kuat lagi, sehingga kalau ada masuk lagi ini memorinya sudah mengenali langsung ya. Booster namanya, imun booster. Jadi imunisasi booster. Dan kita kembali lagi. Jadi pada saat yang berperan adalah sel imun seluler. Ketika ada autoantigen di sini direspon oleh sel T. Sel T yang mana? Helper, sitotoksik, atau memory? Kira-kira. Sel. Sebelum ke situ kita cari tempat yang lebih luas. Nih. Sel T. Sel T. Sel T ini ada helper, ada sitotoksik. Kapan T helper muncul? Masih ingat? Apa? Kapan sel sitotoksik muncul? Ada yang pernah tahu apa ya? Kok saya lupa ini? Short memorinya, long memorinya sudah hilang. Gitu ya. Apa ya? Sebentar. Lupa ya. Sebelum ke situ, ini ya gambarannya stratumnya korneal, serabutnya seperti pipih, gepeng. Terus granulosum, ada granul, tandanya, ada membran, dan ini ikatan antar selnya. Terus spinosum bentuknya masih bulat. Semakin kesini semakin pipih ya. Ini juga ada ikatan antar sel. Kalau di basal ini ada ikatan selnya. Sebetulnya kuboid. Nah ini desmosom yang dekat dengan basal hemidesmosom. Gitu ya. Semuanya berinti nih. Ada nukleusnya. Kecuali korneum. Makanya ini mati biasanya ya. Kalau galau itu kopek. Ada yang galau? Ada. Bagus. Ya, ini tandanya. Hah? Apa? Ini ya. Duh, kok saya lupa ya. Penting ini. Kita sebelum kesini sampai ingat-ingat ya. Jadi ada autoantigen di sini direspon oleh sel T. Mana yang berperan? Gitu ya. Jadi kalau bersifat endogen berasal dari dalam itu direspon oleh sel sitotoksik. Sitotoksik ini dikode permukaan namanya cluster of differentiation 8+. Yes, itu sitotoksik. Biasanya endogen, muncul dari dalam tubuh sendiri, kan direspon oleh CD8. Kalau sebab dari luar, ya, direspon oleh sel T helper, mempunyai kode permukaan. Yes, cluster of differentiation 4+. Ini yang paling banyak di jaringan epitelel 4+. T helper. Jadi ya. Nah, apa bedanya keduanya ini? Sitotoksik ini langsung menghancurkan, memfagosik musuhnya.
auto antigen. Sedangkan T helper dia akan masih memanggil bantuan dari sel inflamasi lain, makrofag dan seterusnya. Ya, sehingga kerusakannya tidak begitu luas. Ya. Dan ini cepat, ini delay. Gitu ya. Nah, ini direspon oleh sel sitotoksik sehingga dia dirusak di sini, menghancurkan. Difagosit. Fagosit timbul likuifaksi, menyisakan area kerusakan. Ya, ini yang disebut sebagai sel imun seluler pada stomatitis aftosa rekuren. Sehingga, ya, ini masih intak ya. Retepeknya juga masih bagus. Retepeknya harus gini. Kalau dia gigi gergaji, biasanya tanda dari oral lichen planus. Baik lagi ya. Ini sel T akan menyerang memfagosit autoantigen sehingga membuat melepaskan semua ikatan antar sel, hancur, sehingga membuat sebuah kerusakan. Dia, ini yang terjadi biasanya pada sel. Nah, lesi ulcerasi yang common di rongga mulut dan harus kita pelajari ada ini. SAR tadi ya, stomatitis aftosa recurrent, traumatic ulcer, systemic underlying disease, nanti ya banyak mulai diabetes mellitus dan seterusnya. Ada sindrom Behcet, infeksi virus, bakteri, hypersensitivity, ini reaksi alergi, ya. Reaksi alergi itu juga mempunyai manifestasi ulcer. Dan neoplasma. Neoplasma apa? Keganasan, malignansi. Ya. Tadi sudah disinggung sedikit ya. Stomatitis aftosa recurrent harus mempunyai 3 tanda. Itis apa itis? Itis itu kalau di Malang siti. Betul ya? Kerang alam itu itis itu siti. Jadi ini peradangan, ya. Harus ada 1 itis, inflamasi. Yes. 2, aftosa ini bahasa kerennya dari ulcer atau ulcus. Jadi 2 harus ada ulcer. Yang ketiga tandanya harus ada rekurensi. Apa rekurensi? Ya, penyakit imunologis ya ini. Makanya saya bahas imunologi, penyakit biologis ini tidak memiliki tanda dari penyakit lainnya. Jadi kalau sudah tidak ada tanda penyakit lainnya, diagnosisnya menjadi SAR. Kalau masih ada tanda, berarti yang lain. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi tandanya harus ada 3, peradangan, ulcer, dan rekurensi. Tanda tambahannya adalah muncul tiba-tiba, suddenly, yes, tiba-tiba, muncul tiba-tiba, dan berpindah tempat. Predileksi ini namanya, membantu kita menentukan sebuah diagnosis. Apa yang kira-kira tidak berpindah-pindah? Ulcernya. Misal kamu punya gigi sisa akar tajam, kena mukosa bukal, traumatik ulcer. Traumatik ulcer ini bisa timbul berulang, tapi di tempat yang sama. Ya, oke ya, sepakat ya kita semua ya. Oke, jadi menurut tahun 2003 belum lahir. Oke, itu diklasifikasikan menjadi 3 bentuk: minor, major, and hepatiform. Yes. Bentuk minor kita sudah tahu kira-kira apa seluler yang berperan di situ. Yang mana? This one or this one? This? Okay. See you next year. Ya, kalau minor itu ya kecil nih, kurang dari 1 cm, kecil, minor. Ya.
Besar lebih dari 1 cm, major. Major ini CD8 plusnya berperan. Kerusakannya lebih besar. Pola-pola ini diturunkan herediter. Jadi kalau punya SAR minor nggak mungkin jadi mayor. Sebaliknya juga major tidak mungkin minor, kecuali minor yang koalescent bergabung menjadi satu, secara klinis akan terlihat major. Yes. CD8 plus ini CD4 plus itu yang membedakan. Kalau herpetiformis itu apa artinya? Hah? Jumlahnya banyak itu berapa? 10 yes. Ada yang bilang lebih dari 10. Ada yang bilang 10 sampai 100. Siapa yang mau ngitung 100 ini? Kalian pakai AI. Nah, ini ya, major. Zaman dulu itu masih sering dikeluarkan di ujian. Makanya saya tulis di sini. Minor itu miau, mikulis, ulcer. Hipak mikulis ini yang menemukan hipak mikulis. Kalau major MJAU, ini Sutton disease. Sutton disease ini yang menemukan. Periaginitis itu apa? Ini pertama kali ditemukan di uvula. Uvula ini gawat ini major. Oleh Bapak Sutton. Wong gondang legi. Bapak Sutton ini wong gondang legi. Ini yang menemukan, makanya disebut major. Dan herpetiformis itu seperti infeksi virus herpes banyak. Tapi siapa yang mau menghitung? Pokoknya banyak di atas 10 wis langsung herpetiformis. Terus biasanya predileksinya bisa diketahui. Kemudian ini SAR itu termasuk dalam penyakit yang disebut sebagai self-limited disease. Apa artinya? Self-limited disease. Sembuh sendiri. Ini ya. Wah, ini belum Inggris ini ya. Oke. Ini unsur dangkal berbentuk ovoid, sakit 2-3 bulan. Seperti ini. Ini herpetiformis. Siapa yang mau ngitung 100 ini? Tidak ada. Ini mungkin major yang dua major. Jadi gabung jadi satu. Gini ya. Terus ini tadi gejala, ini patogenesisnya. Bentar, masih di sini ya. Ini minor, major, and broad. Terus tanda klinisnya bulat atau oval, ya kan? Secara klinis. Kemudian ada haloeritema. Haloeritema itu tanda khas dari SAR. Haloeritema. Halo tahu ya halo? Halo. Halo itu matahari itu ya, lingkaran perbedaan kerapatan udara matahari juga lihat waktu udara cerah itu, langit cerah ada bulatan. Ya, halo. Bulatan cerah, bulatan tegas itu disebut halo eritema. Bulatan kemerahan. Eritema ini tanda dari radang. Halo eritema tadi itu. Ini ya, patogenesisnya. Masuk patogenesis. Prodromal. Ada prodromal, ada yang pernah jerawatan. Semua ya. Sebelum muncul jerawat pasti ada yang sakit-sakit. Kayak mau keluar gitu. Perih-perih gitu ya. Kemeng. Nah ini prodromal. Prodromal itu sebenarnya maknanya adalah flu-like syndrome. Flu-like syndrome. Gejala mirip influenza, ya sebenarnya.
Tapi ada prodromal lokal, locally prodromal namanya. Itu tadi kalau mau jerawat sakit itu. Sama kalau mau sariawan itu ada prodromal. Ini mendahului timbul ngesak, panas terbakar, burning sensation atau pricking, gatal, kerenyang-kerenyang gitu ya. Pada 24 jam pertama sebelum muncul usia. Gitu. Itu prodromal. Kemudian ini kok gak urut sih? Oh ini loh. Premenstrual itu tadi ya. Ada prodromal, ya. Kemudian preulcerasi itu tadi yang saya cerita tadi. Ada strato, ini ada kerusakan di sini, muncul vesikula. Muncul vesikula, kemudian tidak sampai 24 jam terjadi pecah ulcerasi, vesikula pecah menyisakan area yang kerusakan. Sehingga bekas dari vesikula ini kalau dilihat mata telanjang klinis matanya ya, itu terlihat bulat tegas. Nah, ini adalah haloerythema namanya. Asalnya dari mana? Ini patogenesisnya. Mulai tadi premonitory, mulai gejala prodromal, mulai muncul ke situ sel-sel imunan ke situ, kerusakan dan bekas dari vesikula yang terbentuk menyisakan area luka yang bulat tegas dikelilingi area kemerahan. Ini disebut haloerythema. Apa bedanya dengan traumatic ulcer? Kalau traumatic ulcer irregular, menyesuaikan dari bentuk etiologi traumanya. Ya, ada yang memanjang. Nanti kalau SL, kalau memanjang ditulis panjang, misalkan 2 kali 3 gitu. Kalau ulcer traumatik, gitu ya. Kalau haloerythema diameternya kurang lebih ya 2 mili. Itu membedakan antara dua secara klinis lah ya. Itu perbedaannya ya. Jadi dari mana datangnya haloerythema? Bisa ya nanti menceritakan. Biasanya di koas tak usir karena lalu bisa. Kita usir aja daripada lama-lama. Ini ya tadi ya. Nah ini antigen. Antigen biasanya asosiasi with bakteria ya. Kemudian ada HLA. Tahu HLA? Apa itu? Apa? Meta AI. Tadi ini ada hubungannya yang saya lupa tadi. HLA ini pada manusia diturunkan sehingga tadi polanya kalau saham minor yang minor, mayor yang major. Ya, biasanya diturunkan dari garis ibu, adik perempuan, anak perempuan gitu ya. Kalau laki-laki bisa ibu, anak laki-laki dan seterusnya. Ini kalau ditarik ke atas ada nenek, biasanya yang mempunyai gejala yang sama ya. Kemudian ada sel T dan natural killer. Nah, ini sitotoksik leukosit, sitokin inflamatori akan menyerang epitel sehingga terjadi apoptosis. Apoptosis ini ulcer bahasa latinnya. Itu ya. Terus diagnosisnya sekarang ya. Itu tadi menegakkan diagnosisnya secara klinis ya, subjektif dan objektif. Subjektifnya apa tadi? Tiba-tiba berpindah-pindah sakit ya. Objektifnya ada haloerythema dan seterusnya ya. Kemudian ini faktor yang penting untuk ditanyakan dalam proses anamnesis. Nah, nanti kalau kita SL berlatih itu ini anamnesisnya ya. Jadi kapan pertama muncul, age of onset, apakah ada histori tadi garis ibu ya? Frekuensinya berapa nih? 1 bulan sekali atau 2 bulan 2 kali ya. Durasinya berapa? 7 hari atau 3 hari sudah sembuh atau sampai 14 hari ya. Jumlah dan seterusnya. Ini biasanya yang sering menimbulkan itu ada gastrointestinal disturbances. Ini karena GI tract kan nyambung ya. GI tract itu nyambung
dari mulut sampai lambung. Jadi rootnya masih ada satu. Kemarin pasien datang dengan sariawan penuh, dirujuk untuk kolonoskopi, gaskopi, masuk untuk lihat di lambungnya ulcerasi apa enggak. Gitu ya. Terus ini ya, pemeriksaan penunjangnya jarang dilakukan sih, kecuali ingin mengetahui pemicu. Kalau SAR itu tidak ada etiologinya. SAR itu tidak mempunyai etiologi. Etiologi cross, retinol, tak ada. Predisposisi faktor cek. Ya. Jadi hanya mempunyai predisposing faktor. Kapan kita melakukan pemeriksaan penunjang? Kita cari predisposing faktornya apa? Apakah hematological, ya, anemis dan seterusnya, ataukah infeksi, ya, ataukah dia keganasan, ataukah dia hypersensitivity dan seterusnya. Gitu ya. Pasien dengan kasus persisten lama sembuh dilakukan screening ini hematinik tadi ya, pemeriksaan penunjang. Ini harus dirujuk ke dokter spesialis. Nah, nanti kita bahas referral. Kemudian pemeriksaan penunjang, nah ini kan menentukan predisposisi. Bisa pakai dan lengkap. Kita harus tahu kadar serum besinya, asam folat dan seterusnya. Pasien HIV dengan CD14 kurang dari 100, ini bermanifestasi sebagai SAR mayor yang biasanya kalau minor dia hypertifomis. Pasti kurang dari 100 CD4-nya ya, kasihan. Manajemennya, jadi prinsip utama SAR itu adalah relief of pain. Harus hilang dulu nyerinya, ya. Kemudian memperpendek durasinya. Yang tadinya 14 hari harus menjadi 7 hari, ya. Yang tadinya 7 hari harus menjadi 3 hari sembuh. Nah, ini berkaitan dengan healing proses, mempercepat penyembuhan. Kemudian mengurangi rekurensi, ini dengan memperpanjang frekuensinya, panjangkan dari 1 bulan sekali dia menjadi 1 tahun 3 kali. Nah, itu berhasil dari pengobatan. Ya, pemilihan obat tergantung derajat keparahan. Nah, biasanya kita lakukan hanya topikal ya, memakai topikal kortikosteroid. Mungkin yang sering pakai Kenalog ya, sering ya. Ini sudah kayak spontan. Kemarin. Jadi semuanya obatnya ini Kenalog. Ini kortikosteroid topikal. Isinya triamcinolone. Triamcinolone ini intermediate kortikosteroid. Efek sampingnya tidak begitu. Dia, nih pengobatannya kortikosteroid. Bisa diberikan antibiotik juga boleh, karena untuk menghindari namanya ulcer ya, pasti luka terbuka. Sedangkan mulut adalah tempatnya bakteri. Jadi bisa aja infeksi sekunder. Kemudian pakai obat kumur antiseptik dan covering agent. Nah, tadi Kenalog tadi ya, sebut merek ya, apa ya. Kenalog ini triamcinolone topical itu fungsinya ada 2. Selain kortikosteroid, dia punya covering agent. Makanya kalau skripsi itu berlomba-lomba membuat gel. Yuk, gel ora base. Ora base ini basis gelnya tinggi sekali, sehingga cocok di lingkungan moist seperti di rongga mulut sebagai covering agent. Ketika covering agent ini efektif, maka KS yang ada di dalamnya, kortikosteroid, akan efektif juga sebagai antiinflamasi. Nah, Kenalog ini sudah dipatenkan. Jadi kalian kalau skripsi tidak akan pernah ada yang menyamai Kenalog. Itu sudah oke, sudah dipatenkan. Kita nggak tahu itu komposisinya apa kok bisa sampai bagus sekali. Pernah lihat ya? Pernah pakai ya? Kenalog dan Uvacom pernah. Uvacom itu versi BPJS. Kalau itu tidak sampai 20 sekian sepersekian detik hilang.
ojol misalnya. Namanya juga BPJS. Makanya di cover sama BPJS. Itu juga basis dia tidak bisa menyampaikan analog. Jadi topical itu gunanya yang bentuk rabis ya, itu covering hijab. Topical itu bukan hanya gel dan krim ya. Topical itu juga kumur itu disebut topical juga. Ya, bukan sistemik. Kemudian pemakaian kortikosteroid sistemik, dan saya seringkali menemui yang sudah tidak responsif terhadap kortikosteroid harus diberikan yang spesifik ya, seperti ini, ngeblok TNF-alpha, sitokin pro-inflammatory, yang ditarik oleh sel T tadi ya. Ini harus diblok, sitokin pro-inflammatory TNF-alpha. Inflamasinya kuat. Sayang sekali di Indonesia tidak ada, tidak dijual di Indonesia. Jadi sulit mencari obat ini. Kemarin pasien saya di Persada itu satu yang dapat ini, kita berikan itu dapat di Singapura. Tapi karena preskripsinya sulit ya, di sana kan harus preskripsinya. Kalau di sini dijual bebas, mau obat apapun beli aja kasih. Ya. Kalau di sana itu baru dapat di Singapura kemarin itu kasih. Akhirnya periksanya di dokter Singapura. Terus tiba-tiba ada beberapa, saya punya pengalaman itu dari ini wisatawan Belgia. SAR juga SAR. Ternyata selama ini diobati pakai ini paracetamol, gitu ya. Itu keren di sana itu, sesuai peruntukannya gitu. Jadi tidak dikasih kortikosteroid. Dia cerita bapaknya itu medical doctor, ayah saya itu medical doctor, tapi nggak pernah dikasih. Dia 2 minggu di sini, datang terpaksa saya kasih ini ya, KS, kortikosteroid, sembuh. Terus dia nanya waktu kontrol, obat apa yang kamu kasih? Kok bisa sembuh? Rahasia. Terus ternyata yang tanya ayahnya itu, yang medical doctor itu tanya, saya jelaskan kortikosteroid, gitu ya. Dan kortikosteroid ini pedang bermata dua. Jadi dia di orang yang tepat sangat bermanfaat, sangat bagus. Kalau tidak tepat, efek sampingnya ya. Kita ingat ya, obat itu mempunyai 2 efek. Ya, efek terapi dan efek samping. Efek terapinya harus lebih kuat daripada efek samping. Ya. Nah ini tipe-tipe obat. Ada topical antiseptik, itu chlorhexidine, Bonvas. Boleh dikasih analgesik, ada benzidamine, hidroklorid. Ini nanti boleh dipakai di SNR atau lidocaine atau lidocaine rinse. Ini kok analgesik sih ini? Apa namanya? Kalau benzidamine ini anestetik ini, bukan anestetik. Ini cukup efektif, tapi tidak boleh dipakai lebih dari 7 hari. Kebas, gak kerasa sama sekali. Jadi ya, ini adalah beberapa yang ini bukan imunomodulator, ini imunosupresan. Harus disupres sistem imunnya biar tidak keluar. Gitu ya. Inilah nanti beberapa yang kita pakai. Terus ini algoritma untuk pengobatan ya. Jadi jangan ragu untuk membuat referral, ya, referral ke spesialis rujukan. Ini traumatik khusus sudah saya singgung tadi, sudah oke lah. Betulnya ini biasanya mengikuti traumanya. Nah, kalau ini baru ada etiologinya. Etiologinya apa? Gigi tajam, gigi palsu, gigi overhanging, and so on. Ya, ini
ini bisa membuat memanjang. Nah ini yang maksud saya tadi. Terlihat putih kekuningan. Ini sudah lebih dari 3 hari, sudah mulai penyembuhan. Ya. Terus ini sindroma Behcet. Sekarang kita masuk sindroma Behcet atau Behcet syndrome. Ini merupakan sebuah penyakit autoimun dan multisistem. Biasanya tandanya teriak. Ya, ada di mata, mukosa mulut, dan mukosa genital. Saya sepanjang pengalaman praktek hanya menemukan 2 sindroma Behcet. Ya, di semua ini ketiganya ada ulcerasinya. Nah, yang 2 ini saya foto, yang genital tidak difoto. Jadi tidak ada foto. Ini triad manifestation. Ya, itu selalu 3 tandanya. Nah, biasanya keturunan Asia Timur, Timur Tengah, dan Mediterania. Etiologi tidak diketahui dan predisposisinya adalah ini, bisa dikode HLA B15. Bagaimana kita menentukan diagnosisnya? Ini sensitif pada Paterkites. Paterkites itu mirip, ada yang pernah dites alergi, tusuk-tusuk, belum pernah. Paterkites mirip itu, tusuk-tusuk kasih obat. Apakah timbul gejala dalam waktu 24 jam? Kalau timbul positif Paterkites, jadi ini didiagnosis Behcet syndrome. Nah, ini merupakan diagnosis banding utama SARS. Karena 1, gambar klinisnya mirip, 2, ada rekurensi ya, rekurensinya tinggi ini. Tapi kalau Behcet syndrome itu mempunyai frekuensi dalam 1 tahun, 12 bulan itu 3 kali atau 4 kali. Selang 4 bulan atau 3 bulan sekali. Ya. Jadi semua bisa diprediksi posing. Tidak perlu di pemeriksaan penunjang pun kita sudah bisa menentukan 80% diagnosis. Nah ini di mata, biasanya merah semua, mukosa itu merah semua. Tidak bisa melek, belekan itu, kelihatan sini, cenderung. Kemudian ada ulcerasi nih, di mulutnya kecil-kecil, minor, hepatiform biasanya. Di mukosa mulut dan di genital. Genital ini karena tidak mungkin difoto ya, jadi di anamnesis saja. Apakah perih, sakit waktu buang air kecil ya? Nah, itu biasanya tanda dari Behcet syndrome. Itu sakit sekali itu, tersiksa ya pastinya. Ya. Terus ada kriteria diagnosis lagi, yaitu 3 kali tadi sebutkan dalam 12 bulan, tambah dengan 2 dari 4 manifestasi. Wah, positif ini. Pinter ini kalian kalau menemukan ini. Dokter umum skip biasanya. Kita yang bisa menemukan. Tidak ada terapi standar. Tadi ya, kortikosteroid, sistemik, dan tetap pakai imunosupresan untuk mensupresi sistem karena autoimun. Berikutnya ada Crohn disease. Ini gangguan inflamasi kronik idiopatik granulomatosa. Etiologinya bakteri dan diawali dari peradangan usus besar. 10%-nya memiliki manifestasi oral, yaitu ulcerasi. Gitu. Crohn disease. Ini tanda-tandanya Crohn disease. Swelling, bengkak kabeh. Kemudian ada oral ulceration, colitis dan seterusnya ya. Ini tandanya. Semua mirip-mirip nih. Jadi kita harus deep history taking. Punya nggak keluhan di ininya? Usus besar ya, peradangan usus besar. Ini ada celiac disease. Pernah dengar? Ini reaksi terhadap gluten. Gluten itu apa ya? Bahan di makanan itu ya. Susu ya biasanya ya. Itu peradangan kerusakan organ mengganggu penyerapan makanan, sehingga sampai anemis ya, dan gejala diare. Pada manifestasinya sama, ada oral ulceration, rhinosinusitis, dan hipopasi. Ada GERD juga, gastro, E-nya apa?
Esomangea. R-nya apa? Re. Jadi balik. Ini biasanya pada gangguan mental, kena mental, atau psikosomatis selalu mempunyai gambaran subjektif yang sama. Pertama gangguan tidur, ya, insomnia. Yang kedua gangguan lambung. Good. Ini selalu menjadi tanda dari kena mental. Jadi kalian kalau sudah gangguan tidur raiso turu, ambil kabel bules, segera healing. Kemana gitu? Atau band-band apa? Teriak lumayan ya. Ini selalu jadi gangguan tidur dan gangguan tuh. Pernah dengar Tillman Brothers? Tak ada yang pernah. Flow? Apa flow ini flow? Pernah dengar kamu flow? Anak band biasanya dengar. Ini adalah the first rock and roll band in the world ever. Asalnya dari Indonesia. Dia tahun 46 band. Keturunan Indonesia Belanda. Nanti coba dicari di Google. Tillman Brothers. Kita cukup boleh berbangga lah ini. Sampai Belanda ini ya. Rock and roll ini sebelum ada Beatles. Mukanya Indonesia banget kan? Kayak Indonesia. Zaman dulu Indonesia ya gini nih. Sekarang kan kayak kalian ganteng-ganteng. Masya Allah. Nama Lukman ini tidak ada sekarang. Oke, ternyata sudah selesai. Alhamdulillah, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Semoga bermanfaat. Ini apa ya Pak ada komen? Kuis ini kayaknya. Pak Pesta buka dulu ya. Apa ini? Interpretasi lesi coba. Ini apa namanya? Eksudat yang mengering apa? Kristi. Nah ini apa? Ini sebenarnya sama dengan ini, ilustrasi. Cuma dia sudah koalesen ini gabung. Ya kan terlihat pola ya. Jadi 1, 2 koalesen dan lewat dari 3 atau 5 hari ini. Sudah mulai pseudomembrannya terbentuk. Ini apa ini? Embuh. Ini sama ini. Ini apa nih? Atrofi itu. Atrofi pada papila itu. Karena dia di tengah disebut median. Kalau lanjut median romboid glositis. Ini ada infeksi jamur bisa ini, infeksi candida. Ini cukup untuk membuat orang ketakutan. Duh, di lidahku kok ada abang-abang dok. Ini sulit sekali sembuhnya. Jadi keluhan di lidah itu ya sangat sulit sembuh karena lidah itu selalu mobile. Ya. Makan, bicara, gibah, apapun itu lidah terlalu aktif. Jadi pengobatannya sulit. Ya. Makanya lidah itu tidak bertulang. Coba bayangkan kalau lidah tulangnya ada. Karena tidak bisa gibah. Terus ini namanya geographic tongue. Geographic tongue itu tandanya adalah dia berbentuk pulau-pulau, berpindah setiap 24 jam sekali. Ada yang punya? Coba lihat lidahnya masing-masing. Ada
ada ini biasanya ini herediter diturunkan. Biasanya meningkat pada pasien dengan riwayat psoriasis. Psoriasis, kulit, kelainan kulit. Dia berpindah-pindah tiap 24 jam sekali. Kenapa kok bisa berpindah 24 jam sekali? Karena ketika terjadi atrofi, tubuh akan merespon memperbaiki. Ketika 24 jam sudah diperbaiki, ganti sebelahnya yang atrofi. Nah, gitu terus sampai lebaran haji. Makanya tanda klinisnya, sehingga area perbaikan ini lebih putih, area atrofi lebih eritema. Itu ya. Itu saja dari ulcerasi. Nanti kurang lebih ujiannya ya dari situ, tidak banyak-banyak. Sekarang kita lanjut ke referral system. Haus. Referral system, sistem rujukan. Kenapa kok kita menjadi sangat harus tahu ya, sistem rujukan. Sebelum kita mulai ya, di era BPJS ini ada sistem rujukan berjenjang. Ada yang pernah tahu? Ada yang orang tuanya BPJS? Kepala BPJS? Dana. Nah itu menetapkan sebuah rujukan berjenjang. Bagus sekali itu. Jadi kalau tidak bisa ditangani di dokter keluarga, dokter keluarga itu GP ya, General Practitioner itu disebutnya dokter keluarga, itu dirujuk ke layanan tingkat lanjut. Layanan tingkat lanjut itu spesialistik. Itu sangat bagus itu, BPJS itu mempunyai sistem rujukan berjenjang. Makanya sekarang kalau sakit ya, ini semua BPJS punya ya, kayaknya punya tuh syarat ya sekarang ya. Coblosan itu kan harus ini, punya BPJS ya. Punya. Itu biasanya pada satu dokter keluarga atau Faskes namanya, FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pratama. Apa saja tingkat pratama? Pokesmas, klinik UB itu ya, itu adalah FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pratama, primer. Nanti dirujuknya ke FKTL, fasilitas kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit. Di rumah sakit ada tipenya A, B, C, D. Ya. Tipe A itu yang besar, biasanya punya provinsi itu dia spesialistik lengkap, subspesialis juga lengkap. Bednya terdiri dari berapa ratus. Ya. Biasanya itu rumah sakit besar, Dr. Saiful Anwar, Dr. Sutomo, Cipto Mangunkusumo, gitu ya. Terus Dr. Iska Tulungagung, ada yang Tulungagung. Di Tulungagung ada Dr. Iska, tipe A itu besar. Terus turun ke tipe B. Tipe B itu di Malang ada Lafayette, gitu ya. Lafayette. Apa itu? Kafe. Lafayette kok Lafayette. Lafayette itu kan ini kan restoran. Hah? Makannya resto. Enak itu. Good itu. Terus ada Persada Hospital. Nah, itu tipe B juga tuh. Nanti turun lagi ke tipe C, lebih kecil lagi. Spesialisnya lebih sedikit, ya. Baru nanti ke tipe D, permata bunda itu surat itu tipe D, itu referral. Nah, kenapa kok kita perlu membuat sebuah referral? Kadang kita yang utama ya mungkin ya membutuhkan sebuah pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Nah, itu juga harus melalui sistem rujuk. Rujuknya parsial namanya. Jadi
masih dalam tanggung jawab kita pasiennya. Ya, ada yang rujuk putus, jadi langsung dikirim seluruhnya, semuanya, bayarnya pun langsung tidak ke kita, ke dokter spesialis. Misalkan kalian menemukan, ada gigi 8 miring, kelasnya kelas 3 itu, tidak mungkin dilakukan oleh seorang GP. Dirujuk putus ke dokter Freddy. Dokter Freddy bedah mulut. Iya. Dokter Freddy bedah mulut praktek di rumah sakit tipe D. Ternyata, ya, dirujuk ke situ dari Pokesmas GP ke dokter Freddy. Ternyata di dokter Freddy di tipe D, wah ini kurang alatnya. Sama dokter Freddy dirujuk ke tipe C, atasnya lagi. Nah, ternyata di tipe C dia sendiri yang praktek. Balik lagi ke dia itu. Jadi dokter Freddy itu praktek di tipe B, C, D, ada semua ya. Dia dirujuk ke dirinya sendiri. Itu dokter Freddy. Saya juga sama, kita juga semua gitu ya. Karena itu tadi tidak lengkap, ya, dirujuk. Nah, itu namanya rujuk putus. DPJP, dokter penanggung jawab, pasiennya sudah dilimpahkan semuanya. Dilimpahkan semuanya itu artinya riwayatnya sudah diberikan, pemeriksaan sebelumnya sudah, semuanya sudah, sehingga ditangani langsung oleh di atasnya kita. Kenapa kok kita sangat membutuhkan sistem rujukan? Yaitu tadi, karena kita ini kolaborasi, ya, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kolaborasi dengan disiplin ilmu lain. Terus kapan selain dengan sejawat kita ya, dokter gigi sama dokter gigi, kita juga membutuhkan sejawat lain, dokter umum ya. Misalkan, ada sariawan nih, kok bandel ya sariawan, berarti nggak sembuh-sembuh. Saya curiganya ini ada anemia ini. Nah, coba dirujuk ke dokter umum. Gitu. Atau sebelum dirujuk konsultasi, dikonsulkan ke dokter umum. Misalkan prakteknya barengan di satu tempat gitu ya, di Pokesmas, di sebelahnya dokter gigi, dokter umum, konsulkan. Ada pasien Tuan A gitu ya, usia 50 dengan keluhan gini. Mohon advice gitu ya. Terus advice-nya dokter umum, mohon dilakukan pemeriksaan penunjang, darah lengkap dan seterusnya misalkan. Nah, itu konsultasi namanya. Begitu dapat surat konsultasi dari dokter umum, sarannya kan melakukan pemeriksaan penunjang ya. Kita lakukan rujukan, kita tulis rujukan ke laboratorium atau dokter spesialis patologi klinik penanggung jawab laboratorium. Ya. Mohon dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ya, berupa darah lengkap dan seterusnya, gitu, untuk menentukan diagnosis penyakit kami suspek apa, SAR. Akhirnya dirujuk, pasien bawa itu ke lab, tujuannya dilakukan pemeriksaan. Biasanya setelah pemeriksaan dibawa lagi ke dokter kita, DPJP. Nah, itu juga disebut sebagai sistem rujukan. Jadi sudah tahu ya bedanya konsultasi dan rujukan. Kalau begitu selesai ya. Terlalu cepat. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Ya. Jadi konsultasi dan rujukan itu maknanya adalah integrated ya. Kita ini selalu diintegrasikan dengan sejawat. Jadi kita ini jangan merasa eksklusif ya. Dokter gigi, dokter umum itu sebenarnya inklusif ya. Maksudnya dalam satu area yang sama ya. Disebut sebagai tenaga medis. Tahu bedanya? Tenaga medis dan tenaga kesehatan. Apa bedanya? Apa maknanya? Oke, betul ya. Good, tepuk tangan. Kontennya mana? Kontennya. Kita coba cinta segitiga. Ada sih.
kasih hadiah. Itu kan ya. Kalau tenaga medis itu dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang menentukan sebuah keputusan dan memberikan perintah atau advice. Ya. Kalau tenaga kesehatan itu adalah yang diberi wewenang atau yang diberi perintah atau yang diberi advice oleh dokter gigi, dokter umum, spesialis, dokter gigi spesialis. Gitu ya. Jadi itu bedanya. Jadi perawat atau bidan atau seterusnya itu tenaga kesehatan sebenarnya tidak boleh melakukan tindakan sendiri. Gitu ya. Tapi kalau di Indonesia diaturnya mitra, jadi ada batasannya, kompetensinya dibatasi, tidak boleh itu. Tapi karena di Indonesia ini negara kepulauan ya, yang sangat luas ya, jadi tidak mungkin kalian praktek di pedalaman, nggak mau kan? Yang mau bidan dan perawat di sana, sehingga terpaksa nakes itu dibekali kompetensi yang mirip, ya, mendekat. Ya, tidak boleh melakukan sebenarnya. Makanya kalau di rumah sakit itu ada istilahnya AP, atas perintah. Ya. AP Dokter Andi penyakit dalam. AP-nya apa? AP-nya masukkan infus RL sekian tetes per menit. Di perawatnya. Ya. Kalau di rumah sakit misalkan kalian zaman dulu itu yang kerja itu mantri. Pernah dengar di Puskesmas itu yang kerja mantri, dokternya penyuluhan, selalu gitu. Jadi yang nyambut itu mantri zaman dulu. Sekarang nggak boleh, ini harus dokter gitu. Jadi konsultasi dan referral is an integrated medical service dengan kesehatan yang lain, nakes ya. Bisa sama level atau higher. Tujuannya tentu saja manajemen pasien, gitu ya. Goalnya itu ini bisa kita sama kolega itu bisa bagus ya hubungannya. Makanya di dokter gigi itu eksklusif, karena selama ini dianggapnya dokter gigi adalah membuat gigi palsu. Sampai sekarang, sampai detik ini, dokter umum itu mengira kita itu membuat gigi palsu saja. Jadi, padahal kan memang iya. Jadi jangan sampai itu ya terjadi. Makanya saya selalu bingung mau disebut dokter tidak bisa ngobati flu ini. Tapi ya paling betul dentis ya, bukan dokter. Dentis dia. Itu sampai sekarang obatnya gitu. Jadi jarang sekali yang bisa menerima kita. Kecuali kalau orang tuanya dokter umum spesialis, anaknya dokter gigi, baru bisa diterima tuh. Atau sebaliknya ya. Itu baru bisa. Kalau selain itu sulit sekali saya kira. Apalagi di rumah sakit ya. Kemudian medical service. Nah ini membutuhkan koordinasi dan komunikasi efektif. Kuncinya ini komunikasi efektif. Dari mana komunikasi efektif ini? Dari rekam medis. Rekam medis itu apa saja? Rekam medis itu isinya macam-macam dan ditransfer ke dalam sebuah surat, letter untuk referral. Makanya letternya ini sinopsis ya, kesimpulan klinik, tidak boleh panjang. Kalau panjang namanya rekam medis, nggak boleh panjang. Jadi ketika membuat sebuah surat rujukan itu harus pendek, jelas, padat, berisi, gitu ya. Ini langsung bisa menyimpulkan. Itu nanti kita latihan gitu ya. Jadi efektif komunikasi.
Padahal tidak bertemu ini, tapi bisa komunikasi. Dan secara definisi, medical referral is a formal process. Proses formal ini tidak main-main. Bahasa Inggrisnya not play-play, tidak main-main. Itu healthcare profesional spesialis ya untuk evaluasi lebih lanjut, mungkin mendiagnosis dan treatment dari spesifik medical condition. Ini informasi harus tepat between the referring provider and receiving. Nah, ini kalau tidak tepat sangat sulit. Saya pernah baksos di pondok pesantren di Situbondo. Maaf, ada yang dari Madura? Tidak ada. Siapa Madura? Ada yang Madura. Di Situbondo itu kan tapal kuda ya. Tapal kuda nih. Tapal kuda itu Madura overseas. Madura swasta. Bukan negerinya Madura swasta. Itu lebih banyak Madura dan rata-rata tidak bisa bahasa Indonesia. Tahun berapa itu ya? 2001 kalau nggak salah. Baksos di pondok pesantren sana itu kan ya tidak bisa bahasa Indonesia kecuali ada pendampingnya sana. Gimana rasanya? Lauk gitu. Saya tidak tahu maksudnya apa. Terus kemudian kita kasih waktu baksos itu ada divisinya ya, mulai penerimaan pasien juga, pemeriksaan klinis, kemudian perawatan, ya, ada yang tempel, cabut dan seterusnya. Ini medical information itu harus jelas. Jadi itu diberikan sebuah surat periksa, gitu ya, berisi nama dan seterusnya, terus keluhannya, terus di sini ada asesmennya apa, gitu. Terus planningnya apa, misalnya planning cabut gitu. Ini harus jelas tapi yang dicabut yang mana, gigi yang mana, apakah regio sini, ini apa geraha, molar atau dan lain sebagainya. Harus jelas gitu ya. Berhubung waktu yang anamnesis itu berbeda, bahasanya juga kendala berbeda ya. Akhirnya tulis saja yang kelihatan klinis, ini yang harus cabut. Kayaknya waktu itu ditulis kalau nggak salah gigi 1, 2, 3, 35. Itu 35. 36, molar. 36 ya. Waktu datang ke kita, tanya pasti, mana yang sakit? Tunjuk dia. 46. Beda jauh ya. Dicocokkan sama di sini. Kok di sini 36 ya? Gitu ya. Oke lah, anestesi yang 36 sesuai sini. Gitu ya. Waktu itu karena banyak, jadi yang anestesi sendiri, yang nyabut sendiri. Zaman dulu gitu, Pokesmas itu kamu masuk ya, di anestesi dulu, supaya anestesi suruh keluar nunggu reaksi. Masuk pasien lagi, anestesi keluar lagi. Gitu ya. Kalau sudah reaksi masuk cabut. Zaman dulu gitu. Kalau sekarang kan cepat sudah. Ini yang anestesi beda. Yang anestesi itu anak koas. Yang nyambut koas pendol merah masih awal. Junior sekali. Anestesi blok masuk ke pencabut nyawa, pencabut gigi. Masuk pencabut gigi. Masuk di pencabut gigi, di anamnesis lagi. Mana yang mau dicabut? 46. Padahal di sini yang di anestesi. Untung waktu itu undang-undang kesehatan belum. Waktu itu belum ada. Masih bebas. Kita koas junior pun ajar gitu. Cabut segala macam aja. Sudah tahu kan kemana endingnya ini. Ini yang dicabut, ini di anestesi, ini tetap keluar pasiennya. Yang mana ini, gitu ya. Cabut di sini. Waktu mau dicabut, sakit. Gitu. Diperiksa lagi perkusi drap, masih sakit. Kembalikan lagi ke anestesi, masih sakit. Terus supervisornya,
Dokternya, "Loh, masih sakit dok, ajar lagi anestesi, masuk lagi 2 ampul, tetap di gigi sesuai rekam medis, masuk tebel, geser, sini tetap operatornya sama, sudah di anestesi, cabut lagi, cek, loh, masih sakit, masih sakit ini. Akhirnya datang supervisornya, masih sakit itu sih, mau anestesi banyak matikan, semua itu dia hukum, kita dihajar semua itu sama supervisor, keliru, gara-gara keliru. Akhirnya dicabut dua-duanya, selesai. Sini wes tebel banget nih, 2 kali ya. Ya itu tadi untungnya undang-undang kedokteran masih belum. Jadi semakin kesini semakin rapi sebenarnya. Training medical information tidak perlu panjang, tapi harus tepat. Ikhtisar klinis namanya. Ikhtisar klinis. Ikhtisar klinis itu menyangkut tentang keluhan utama, yo, di mana lokasinya, ya. Misalkan gigi ya, gigi ini atau lidah, dorsum lidah atau lateral sinistra, itu jelas ya. Sudah itu aja, tak perlu panjang-panjang. Nah ini ceritanya ini. Waktu itu di situ Bondo apa tuh, wah, luar biasa itu. Akhirnya kita pulang bawa cerita, ya, ceritanya. Kita punya 2 cerita waktu itu. Yang satu ini, yang satu sepatu kita semua hilang, nggak ada, hilang semua. Luar biasa. Nah, jadinya ya begitulah ya. Tidak apa-apa, hilang sepatu kita. Untung saya pakai sandal itu, sandal hiking itu. Hilang juga. Hilang juga. Jadi semuanya nyeker. Lanjut ya. Nah ini letter from dokter on tenaga profesional lain ke tenaga profesional lain. Ya. Ini untuk menegakkan diagnosis atau treatment tadi ya. Jadi harus jelas diagnosisnya apa, kemungkinan diagnosisnya apa. Ikhtisar klinis tadi. Ikhtisar klinis itu memuat itu tadi ya, biodata, keluhan utama, chief complaint, ya, interpretasi klinis, tak perlu panjang, dan asesmenmu apa, suspek, dugaan, tuh, dan most referral itu by GP, general practitioner, dokter gigi umum, dokter umum. Jadi ya, kemana levelnya? Spesialis, health profesional yang lain ya, psikologis atau psikoterapis atau psikiatri ya. Ini banyak sekali sekarang. Jadi sekarang di rumah sakit itu pasien terbanyak nomor 2 itu kedokteran jiwa, kesehatan jiwa, psikiater. Banyak sekali. Nomor 1 tetap IPD ya, internis. Nomor 2 kesehatan jiwa. Nomor 3 penyakit mulut. Banyak. Amin. SPKJ, kesehatan jiwa. Banyak sekali. Usianya mulai 12 tahun sampai 70 tahun SPKJ itu. Banyak sekali. Makanya saya juga heran, kenapa kok semua sekarang kena mental ya? Kenapa kok OVT gitu ya? Dulu kita tuh udah mulut itu paling serem. Masuk itu seperti apa ya? Tidak bisa digambarkan kayak gitu. Jadi masuk itu ada ruang kaca, ruang struktur itu ya. Kita akan masuk klinik itu jam 8. Biasanya persiapan itu jam 7. Kita sudah harus di situ. Setengah 7 itu instrukturnya sudah datang. Spesialis bedah mulut. Gak ada yang ganteng. Coba ada. Serem. Masuk itu kita serem. Semua itu dipisui sama ini bahasa Jawa, misalnya. Itu pakai bahasa Jawa, gendemon gitu. Salah satu. Zaman dulu kalau kena diviralkan, kena semua tuh orang yang mulut uner gitu. Anjir itu. Zaman dulu itu.
Tapi habis dimarahin kita ketawa-ketawa aja di parkiran itu. Nangis ya 5 menit selesai. Setelah itu ya harus biasa. Itu pemandangan sehari-hari itu. Ini di Uner itu ada selasar gini ya. Selasar bangunan Belanda. Ini klinik BM gitu ya. Ini di depannya ini klinik PM gitu ya. Di sini ada ruang tunggu ini. Tunggu koas dan pasien. Nah, di sini pasiennya lihat heran-heran di sini. Ini koasnya nangis kabeh gitu. Nangis kayak iso jawab nangis kon metu. Kon metu dhewe apa tak kongkon metu gitu. Jadi kamu keluar sendiri apa tak suruh keluar gitu. Keluar sendiri coba. Jadi sekali ya. Itu zaman dulu ya. Mungkin perbedaan generasi ya. Tidak bisa dipungkiri ya. Kalau kita dulu ya wes gitu. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengerti kondisi itu generasi sekarang ya. Tapi simpati tetap simpati ya. Maksud saya itu tidak ofitik gitu. Hajar aja gitu. Kemudian bila membutuhkan pemeriksaan penunjang menegakkan diagnosis ya, radiologi atau ini blood test, patologi service, ada blood test, ada HPA mungkin dan seterusnya. Itu kita buat juga surat rujukan. Nah, siapa yang berhak membuat surat rujukan? Ada dokter, dentist, nurse practitioner. Nah, kapan nurse practitioner ini membuat referral? Nanti ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Ya, ini biasanya ke sini atau ke sini. Ya. Ada midwife juga, fisioterapis. Ini biasanya kan dan psikologis. Tapi yang utama itu tenaga medis. Ya. Sekarang konsultasi. Konsultasi adalah proses tadi ya, nanya dokternya sebelahnya. Itu bisa horizontal dan vertikal. Ya, kalau horizontal ya sama ya. Kalau vertikal ke spesialis ya, biasanya GP dengan GP ya. GP ke spesialis itu vertikal. Ya. Nah ini primary level tadi yang saya bilang GP. Kemudian ada referral, itu ada yang temporary transferring responsibility ya, karena beberapa program, atau total. Ya, itu biasanya yang tadi saya sebutkan referral putus, rujuk putus. Jadi yang paling utama biasanya non total. Jadi masih bisa balik lagi gitu, balik lagi ke DPJP. Kalau kita kan sering mendengar kata DPJP, dokter penanggung jawab pasien. Ya. Nah ini contoh-contohnya, ada interval, ya. Full treatment, tapi hanya sementara. Cancer, ini habis saya biasanya menemukan oral squamous cell carcinoma, yes. Karena dia di lidah, di rongga mulut, harusnya ke bedah mulut ya. Harusnya ini ke bedah mulut. Biasanya karena di bedah mulut ini belum ada divisi onkologi. Onkologi itu yang keganasannya. Biasanya ditransfer juga ke bedah onkologi. Bedah onkologi. Ini biasanya. Jadi salahkah kita merujuk ke BM? Tidak salah juga. Di BM mungkin tidak dituntaskan karena tidak ada divisi onkologi. Jadi bisa ke bedah onkologi. Saya biasanya menemukan oral squamous cell carcinoma, yaitu kanker ya. Terus saya berikan rujukan ke bedah onkologi. Karena ini di rongga mulut, setelah bedah onkologi menunaikan tugasnya tadi akan dikembalikan ke kita. Jadi ya. Kemudian ini sampai selesai. Sampai selesai ini tadi yang saya cerita. Selesai baru dikembalikan. Ya. Ada yang kolateral. Ini biasanya di akhir suratnya itu bahasanya pasien masih dalam perawatan kami.
Jadi dikembalikan nanti setelah terkontrol semua. Ini contohnya pasien diabetes, pasien DM, biasanya komplikasinya glaukoma. Glaukoma itu dia cara tentunya menyempit ya. Dia ekor mata tidak bisa lagi melihat. Jadi kalau kita duduk ini tidak tahu siapa yang di samping kita, tidak tahu. Itu glaukoma ya. Nah itu biasanya akan dirujuk ke dokter mata. Kalau dokter matanya sudah selesai, kembalikan lagi. Ini blood sugarnya masih ada di family. Tapi di era BPJS sekarang ya, BPJS sekarang ini tidak boleh, tidak bisa gitu. Harus semuanya rujuk putus. Karena BPJS tidak bisa mengcover biaya 2 dokter. Ya. Dulu masih bisa, misalkan ini penyakit dalam rujuk ke mata. Jadi harusnya kan yang dibayar jasa medisnya adalah 2 ya, IPD dan mata. Karena habis uangnya untuk IKN, apa itu? Karena habis, akhirnya tidak boleh. Hanya satu. Kalau mau sembuh, disembuhkan salah satu dulu. Nah, makanya kelemahannya BPJS adalah itu. Dari periode diagnosis menemukan penyakit pertama, misalkan saya OSCC, melalui pemeriksaan penunjang, melalui pemeriksaan apa lagi namanya itu, tambahan kalau nggak salah, baru ke onkologi. Kenapa kok memerlukan tambahan? Karena yang namanya asuransi harus untung, harus untung. Jadi harus ada penyerta yang menetapkan ini bisa ditangani oleh bedah onkologi. Ini dari pertama datang PSTC dilakukan pemeriksaan penunjang oleh saya. Ini jaraknya 3 minggu. 3 minggu. Minggu pertama pemeriksaan tidak boleh kurang dari 8 hari kontrolnya. Otomatis hari ke-9 atau ke-10 gitu ya. Tapi dia periksa dulu biopsi di sini. Ya. Setelah di biopsi tidak boleh langsung ketemu dokternya lagi. Jadi 3 minggu kemudian baru datang. Nah, bayangkan keganasan orang squamous lesionnya waktu datang minggu pertama segini, minggu ketiga sudah segini. Rapid kan? Nah ini kelemahannya. Dari sini langsung saya rujuk ke onkologi biar tidak terlalu lama, tidak usah bedah mulut. Ternyata di onkologi memerlukan pemeriksaan lagi, ya, harus menetapkan bahwa ini bisa diterima di sini. Makanya 3 minggu lagi. Setelah 3 minggu, 6 minggu baru bisa diperiksa oleh onkologi. Biasanya pembedahan ya, pembedahan, surgery, kemudian kemoterapi. Ya. Ini melalui. Jadi sudah habis 6 minggu sendiri. Belum lagi ini sebelum datang ke dokter gigi. Berapa sudah? Bayangkan ini sudah kemana-mana di metas. Nah itu kelemahannya. Nah, beberapa pasien saya sembuh total. Tidak merasa sakit di dunia dan di akhirat. Selesai. Karena itu tadi. Ya, nah nanti tugas kalian ini kalau sudah jadi menteri kesehatan BPJS. Jadi pasti ada di sini yang jadi menteri. Ya, entah Sulaim dan Juma. Kak, Wapres jangan. Ada yang cross referral. Ya. Jadi biasanya ini spesifik spesialis. Tapi spesialisnya ini dirujuk lagi gitu ya. Karena biasanya kekurangan di satu rumah sakit atau yang ke situ ada yang kurang. Misalkan gini, saya pernah merujuk ke penyakit dalam. Bukan merujuk, konsultasi ya, konsultasi penyakit dalam. Ini PM ya, penyakit dalam. Harapannya bisa rawat bersama. Pasien BPJS nih, BPJS. Ya. Ternyata tidak bisa rawat bersama. Nah, ini harus dirujuk putus ke sini. Waktu itu
diagnosis saya adalah erythema multiformis, ya, masuk ke penyakit dalam. Maksud saya agar bisa rawat inap sehingga cepat pemulihan. Ternyata tidak bisa, rujuk putus di penyakit dalam. Penyakit dalam tidak boleh melakukan sendiri, harus dirujuk lagi. Karena aturannya di rumah sakit tersebut tidak ada spesialis kulit dan kelamin, SPKK, ya, DVE namanya sekarang. Tidak boleh, jadi harus dirujuk putus ke sini. Ini namanya cross referral. Ini ya. Ada split juga multi spesialis, ini biasanya di bersama ya, rapper. Ini biasanya di UGD, di rawat inap, bukan di rawat jalan. Kalau kasus kita rata-rata rujukannya masih parsial ya. Yang sangat penting dilakukan adalah reference dokumentasi atau dokumentasi rujukan. Ini ke siapa, dokternya siapa, pasien tahu. Jadi pro gitu ya, pasiennya pro bedah mulut, dokter Freddy. Terus pasien perempuan 50 tahun, ya, keluhan abses, ya, subkutan, regio apa biasanya 47 48, ya. Terus kasih keterangan ikhtiar klinis anamnesisnya. Di sini boleh dilanjutkan di setelah pasien data tadi. Sejak kapan keluhannya? Sejak 4 hari misalnya. Sudah minum obat apa saja? Mempunyai riwayat DM, hipertensi atau enggak, gitu ya. Profesional fokusan. Kemudian ini documentation harus singkat dan jelas. Tak boleh panjang-panjang. Kalau panjang-panjang namanya bukan surat tujuan, surat cinta. Gitu ya. Application, examination, yang tadi pemeriksaan biasanya intraoralnya apa kalau di kita ya. Intraoral misalkan ada karies atau gigi sisa akal, ya. Kemudian ada odem di gigi fang, ya. Baru nanti appreciate ya. Ini harus jelas ya. Thank you note itu harus jelas ya. Apalagi di Indonesia ya. Tidak boleh kata perintah, ya. Tidak boleh kata perintah. Misalkan nih, cabutlah gigi 46. Itu kalimat perintah. Kita itu teman sejawat itu harus interprofesional, kolaborasi, bukan perintah, bukan kalimat perintah. Menghadapkan pasien 23 tahun maloklusi, atas rang bawah, membutuhkan pencabutan gigi premolar atas dan bawah, itu misalkan. Terus bawahnya cabutlah gigi tersebut. Perintahnya. Ini mohon dilakukan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Ya. Pasien dengan diagnosis maloklusi atas dan bawah, membutuhkan pencabutan gigi. Mohon advice atau mohon perawatan lebih lanjut di bidang sejawat. Kalau di undang dulu saya diajarkan setelah di akhir surat dikasih wassalam PTK waskol. Ini wassalamnya di waskol. PTK waskol. Waskol. Wascol double N. Banyak terima kasih, wassalam kolega. Itu. Zaman dulu gitu. Jadi kalau kita mau merujuk ke bedah mulut dibaca kenceng surat rujukan. Wah, kalau kalimatnya perintah disobek surat kenceng. Suruh kembali ke sini. Jahat kembali. Zaman dulu itu jahat.
Jadi tidak boleh kalimat perintah. Harus singkat, jelas, dan kalimat profesional. Mohon perawatan dan pemeriksaan lebih lanjut di bidang sejawat. Ya. Tapi boleh dituju, misalkan mau memeriksa darah lengkap kayak tadi ya. Mohon dilakukan pemeriksaan di bidang sejawat dalam kurung, ya, darah lengkap, LED total misalkan, ya, pada pasien tersebut. Titik, pasien sedang dalam perawatan kami. Terima kasih atas kerjasamanya. Baru terakhir ini BTK Waskor. BTK, tahu ya BTK? Batuk. Banyak terima kasih. Masih dipakai sampai sekarang. Sincerely, apa bahasa Inggrisnya? Apa bahasa Inggris? Constant. Unfortunately. Ini daftar pustaka. Kalau sudah sampai daftar pustaka itu biasanya sudah akhir. Terima kasih. Kita. Oke ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ujiannya tidak jauh dari ini ya, diktat saya. Dan kalau beruntung apa yang saya sampaikan yang nggak ada di sini biasanya keluar. Jadi yang merekam dan menulis beruntung. Jadi ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.